Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Hari ini kita akan berbincang kembali dalam satu momen yang paling dinanti-nanti mengenai dinamika isu nasional ataupun lokal khususnya Kota Bandung. Dan tentunya kita perlu tahu nih klarifikasi mengenai kebijakan dan juga pemahaman lebih dalam mengenai peran DPRD Kota Bandung dalam menyikapi permasalahan di kota tercinta kita. Khususnya salah satu permasalahan adalah tentang anak muda dan tenaga kerja. Seperti apa keseruannya, kita akan ajak ngobrol sama tamu yang sangat paling spesial kali ini. Bersama saya Galigi di Bandung Berdialog, hadir bersama kami selaku pimpinan DPRD Kota Bandung, Bapak Dr. Haji Edwin Senjaya SMM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Gali. Aduh, Kang Edwin luar biasa. Lancar puasa ya? Alhamdulillah, harus dong. Harus lancar. Ya, lancar ya. Saya senang dengan Kang Edwin bukan apa-apa, karena beliau termasuk orang yang paling aktif, dekat, dan mendukung kegiatan-kegiatan anak muda di Kota Bandung. Insya Allah. Alhamdulillah ya Kang ya. Alhamdulillah. Nah Kang, akan ngeliat Kota Bandung, khususnya anak muda sekarang bagaimana Kang? Gini, pertama, ya, tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Kang Gali ya. Saya sangat mendukung terkait pergerakan anak muda. Ya. Kenapa? Karena memang peran anak muda itu sangat strategis. Ada beberapa peribahasa. Yang pertama menyampaikan Subhanul Yaum Rijalul God. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Setuju. Terus kemudian ada ungkapan juga, the power of youth is the commonwealth of the entire world. Jadi kekuatan pemuda itu merupakan kekayaan bersama bagi seluruh dunia. Semua bangsa, semua negara memerlukan anak-anak muda yang tangguh. Jadi kalau hari ini kita berbicara tentang anak muda, tentang kebijakan-kebijakan terkait anak muda di Kota Bandung, saya kira sangat tepat tuh. Ya apalagi Soekarno pernah berbicara, kumpulkan aku 10 orang pemuda ya, bukan 10 orang yang sudah dewasa atau sudah berumur. 10 manula enggak? Bukan ya. Artinya memang begitu sangat penting perannya anak muda, khususnya untuk pembangunan Kota Bandung, Kang. Ya. Sejauh ini bagaimana tanggapannya dari DPRD Kota Bandung? Ya, kita melihat ya, anak muda ini sebagai sebuah entitas ya, yang perlu kita rangkul dan kita berdayakan. Ada angka-angka yang menunjukkan bahwa anak muda ini mendominasi. Oke. Ya, pertama bonus demografi kita punya kan, usia produktifnya lebih besar daripada tidak produktifnya. Terus kalau melihat data yang ada di Kota Bandung, kalau dijumlahkan Gen Z dengan Gen Alpha itu sekitar 30%. Main besar ya? Ya, dari 2,6 penduduk Indonesia. Kalau di penduduk Kota Bandung. Kalau dijumlahkan lagi dengan generasi milenialnya, berarti ini angkatan muda nih semua. Itu 54%. Bayangkan kalau 54% ini nggak kita arahkan, nggak kita tidak kita berdayakan, pasti akan jadi satu persoalan untuk Kota Bandung ya. Jadi jelas kita sangat concern ya terhadap pembinaan kepada anak-anak muda ini. Kalau kita bicara soal Kota Bandung nih Kang Edwin, menurut UNESCO bahkan sudah diakui, Bandung ini diakui sebagai kota kreatif di bidang desain oleh UNESCO sejak 11 Desember 2015. Ini terkait inovasi sosial, ekonomi kreatif, dan juga kolaborasi warga. Kita tahu banyak subsektor ya, kalau kita ngomongin masalah fashion, kuliner, film, terus pertunjukan-pertunjukan. Ini begitu sangat, bahkan akui lah, contoh misalkan kayak Meter Indonesia Kota Bandung, Kang. Menyikapi hal seperti itu bagaimana, Kang? Ya, kita bangga ya. Tapi saya takutnya juga besar panggang daripada api. Nah, ini. Di satu sisi kita bangga dong dengan penghargaan dan pengakuan semacam itu. Tapi kita juga takutnya besar panggang daripada api. Maksudnya bagaimana? Tidak seluruh komponen anak muda ini berada di dalam jalur yang sama. Nah, karena kita juga kan melihat saat ini kan ada persoalan-persoalan ya, menunjukkan ada penurunan gradasi dari kekuatan anak muda itu sendiri. Kalau kreatifnya iya. Tapi apakah semua terlibat dalam kreativitas itu? Kan belum tentu juga. Gitu. Nah, ini mungkin yang harus kita cermati. Apakah mungkin salah satu faktornya nih ketidaksesuaian keahlian? Iya. Makanya itu nanti kaitannya kan dengan pengangguran juga kan. Nah, ini ada yang menarik juga. Saya dapetin data juga nih ya. Ini menurut berdasarkan data per 2025 angka pengangguran 7,22%. Lumayan besar, dan bahkan sekitar berapa ratus ribu lebih bahkan warga Kota Bandung masih menganggur per akhir 2025 dengan presentasi signifikan berasal dari kalangan Gen Z. Ya. Menarik ya. Ini kalau kita bahas dalam diskusi kita, kenapa banyak faktor yang menyebabkan itu. Pertama, pendidikan yang mungkin tidak nyambung dengan
kebutuhan pasar. Ketidaksesuaian keahlian ya. Ya, tidak nyambung atau ketidaksesuaian. Atau misalnya ada yang nyambung tapi dari sisi kompetensinya, kapasitasnya juga tidak memenuhi standar yang diperlukan. Terus kemudian juga mau tidak mau harus kita akui bahwa dengan kondisi ekonomi yang saat ini sedang tidak baik-baik aja ya secara nasional, termasuk juga di Kota Bandung banyak usaha-usaha juga yang tutup bahkan ya mungkin itu juga menutup peluang untuk kerja ya. Nggak usah jauh-jauh deh. Sekarang ada aturan kita dari kementerian di pusat, tenaga kontrak honorer sudah tidak bisa diperpanjang di Indonesia. Lalu kemudian juga ditambah dengan yang membuat situasi semakin rumit, etos kerja dari anak-anak muda itu juga saya kira juga ada penurunan ya. Kita lihat aja ya data-data yang menyedihkan. Saya bukan bicara bahwa kita pesimis, tetap pada akhirnya kita harus tetap optimis. Tapi ini fakta bahwa ada pekerjaan rumah yang harus kita perbaiki, terutama di kalangan anak muda ini. Pertama, anak muda kita ini termasuk generasi mager, malas gerak. Ya benar kan? Ya, mengingat juga apakah ada pengaruhnya dengan ini Kang, mengingat daerah Bandung kan dibilang kota yang paling adem, slow living, ya apakah itu termasuk mempengaruhi gitu? Akhirnya jadi mager. Sementara kita juga tahu, karena saya kan insan olahraga ya. Oh iya. Saya insan olahraga ya. Sejak lama saya aktif di dunia olahraga. Aktivitas bergerak itu sangat mempengaruhi juga kinerja. Iya. Ya, sementara ini banyak anak mudanya, bahkan mungkin bukan anak muda ya, mayoritas penduduk Indonesia itu malas bergerak, generasi rebahan. Udah malas bergerak, terus mereka juga menjadi generasi yang malas baca. Rendah angka literasinya. Ya. Ini juga kan mempengaruhi otomatis kompetensi dan juga kapasitas yang akan mereka miliki ya ketika mereka bersaing di era mereka gitu. Setelah itu, setelah mereka malas bergerak, malas literasi, kemudian ada data riset terakhir yang saya dapat tahun 2022 atau Universitas Queensland, Australia, perguruan tinggi di Indonesia Unhas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara termasuk juga UGM ya. Mereka membuat satu penelitian dan datanya membuat kita tercengang, 1 dari 20 remaja Indonesia itu mengalami gangguan mental. Ini juga satu faktor yang harus kita sikapi ya secara mendalam gitu. Jadi ada persoalan-persoalan di tengah-tengah anak muda ini, walaupun saya tetap optimis ya, bahwa anak muda ini adalah sebuah investasi jangka panjang, kita benar-benar rawat, kita berdayakan. Itu kalau kita coba telaah nih Kang, khususnya untuk saat ini, karena banyak faktor yang membuat anak muda itu sesuai dengan data yang ada kriteria kalau bicara sebagai seorang muslim ya. Ini berkaitan dengan bulan puasa. Dan kebetulan kan mayoritas penduduk di Kota Bandung muslim kebetulan. Di Indonesia pun Indonesia begitu sebagai penduduk muslim terbesar di dunia. Ada kriteria yang harus dimiliki oleh seorang muslim yang baik. Kita khususkan kepada anak muda aja. Dari 10 saya sederhanakan menjadi 5. Ya. Yang pertama, salimul akidah. Wah, ini akidah yang lurus ya. Apalagi terutama akidah tauhid, mengesahkan Allah, karena dengan akidah yang kuat ini dia akan kuat menghadapi berbagai persoalan, rintangan, ujian, tantangan kan dalam kehidupannya gitu. Terus yang kedua, sahihul ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan. Kalau kita muslim berarti Al-Qur'an dan hadis ya, dan ijma dari para alim ulama. Yang ketiga, nah ini penting nih, matinul khuluq, akhlak yang mulia. Akhlak yang kokoh, akhlak yang mulia, budi pekerti nih. Dan ini kelihatannya yang mengalami degradasi nih, ya benar kan? Di saat ini banyak anak muda yang amoral, lalu kemudian mereka memiliki akhlak yang kurang baik gitu ya. Yang keempat, musaqaful fikri, kecerdasan intelektual. Nah, yang tadi saya bilang kan berkaitan dengan literasi misalnya, membaca, bahkan ada hasil lagi di riset terbaru 2025. Angka IQ masyarakat Indonesia itu di kisaran 90. Kalau 90 itu turun beberapa lagi levelnya. Waduh, bahaya. Sama dengan gorila atau simpanse nih. Mengerikan ini. Ini hasil riset ya. Hasil riset deh. 2025 yang lalu. Nah, selain musaqaful fikri, yang kelimanya apa? Qawiyul jismi. Jasmani yang sehat dan kuat. Nah, kalau 5-5-nya ini dimiliki, ini sangat ideal untuk membangun kekuatan anak-anak muda yang tangguh, yang kuat ya, yang bisa membangun bangsa dan negaranya, membangun masyarakat
lingkungannya dimanapun dia berada. Berarti ini tergantung dari faktor pendidikan di dalam rumah ataupun di luar Ya, rumah. tentu dimulai dari rumah dulu, karena Iya. ini merupakan madrasah pertama bagi seorang anak ya. Madrasatul Ula katanya ibu itu ya. Al-Ummu Madrasatul Ula. Iya. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Tentu bukan hanya ibu, termasuk juga bapak, lingkungan yang ada di rumah tangga itu Iya. akan menciptakan kader-kader anak muda yang baik. Di luar itu apa? Tentu lembaga pendidikan. Setuju. Itu juga sangat berperan kan, karena waktu si anak ini juga banyak habis di sekolah. Ya, otomatis kita membutuhkan juga sistem pendidikan yang baik. Iya. Nah, selain itu lingkungan sekitar yang juga menunjang. Saya terinspirasi ada satu negara ya, negara kecil sebenarnya, negara bagian di Rusia, Dagestan. Dagestan. Ya, Dagestan. Itu jumlah penduduknya sekitar 3 juta. Nggak beda jauh lah dengan kota Bandung 2,6 juta. Iya, beda tipis. Beda-beda tipis kan? Tapi dari negara sekecil itu, mereka bisa menghasilkan orang-orang yang berkualitas. Masalah keimanannya kuat ya. Itu mayoritas muslim. Akhlaknya juga baik. Di sana nggak ada di tempat itu ya. Tempat-tempat dugem gitu, orang mabuk segala macem. Bahkan laki-lakinya nggak ada yang merokok. Satu negara tuh. Satu negara. Jadi mereka punya tradisi yang kuat. Nah, agamanya kuat, pendidikannya baik, karena anak-anaknya Ya. diharuskan sekolah. Dan yang ketiga, mereka wajib olahraga. Makanya negara sekecil itu bisa menghasilkan juara-juara dunia, khususnya cabur bela diri. Juara dunia MMA, gulat, sambo gitu ya. Kita pernah dengar nama Habib Nurmagomedov kan? Yes. Islam Makhachev kan? Ya. Nah, itu dari situ. Oh, ternyata. Iya, dan mereka lingkungannya seperti itu. Kenapa nggak kita ciptakan juga di kota Bandung? Dan ini mungkin menjadi gambaran juga ya, Kang Edwin. Kita lihat di belakangnya nih ada salah satu alat. Kalau Gali lihat itu di film Ip Man ya, Wing Chun. Betul, berdendam. Sebegitu tertarik dengan olahraga. Ya, sejak kecil sampai hari ini saya masih rutin olahraga. Dan itu jadi sebuah kebutuhan buat saya. Iya. Kan saya menekuni juga olahraga nembak reaksi. Wah, kalau saya nembak yang lain untuk bisa jatuh cinta sama saya. Tujuan saya juga gitu. Jadi latihan nembak itu supaya kita memiliki ketepatan dan kecepatan ketika mau nembak hati seseorang gitu. Larinya ke sana ya. Ternyata ada modus di balik itu. Tapi nggak apa-apa. Modus tapi tulus ya, Kang Edwin ya. Iya. Daripada tulus tapi modus ternyata. Kang Edwin, ini kan olahraga menjadi hal yang menarik untuk Kang Edwin. Iya. Apalagi itu menjadi salah satu pondasi untuk anak muda Iya. ya, agar bisa menjadi pemuda yang berkualitas. Betul. Kita coba belajar mungkin ya dari negara yang tadi Kang Edwin bilang dengan 3 juta penduduk ternyata bisa membangun sebuah komunitas anak muda yang sangat berkualitas. Iya. Nah, kira-kira berkaca dari negara itu, apakah ada kebijakan-kebijakan khusus yang diberikan untuk anak muda saat ini di Kota Bandung? Ya, kan salah satu fungsi DPRD ya. Ya. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu menyampaikan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah itu kepala daerah tentu bersama jajarannya dan DPRD. Ya. Nah, kita ini bersinergi, berkolaborasi, terutama dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan ya. Sesuai dengan tupoksinya, kalau Dewan kan ada 3 nih tupoksi utama. 1 anggaran, Ya. kedua legislasi, dan yang ketiga controlling, pengawasan. Nah, dalam penganggaran kita tentu berupaya untuk memberikan anggaran yang sesuai ya untuk memberdayakan pemuda ini. Kalau di Pemkot kan kita ada disporanya, Ya. di Dinas Pemuda dan Olahraga ya. Dan perhatikan baik-baik. Dalam dinas itu menggunakan nomenklaturnya pemuda lebih dulu. Pemuda dan olahraga, bukan olahraga dulu. Iya. Artinya dua hal ini menjadi perhatiannya pemudanya ya, Iya. baru kemudian olahraganya. Dan tidak bisa dipisahkan antara Kedua hal itu. kedua ya? hal. Nah, kita dorong tuh anggaran untuk Dispora cukup besar, ya. Dan ini juga salah satu upaya kita untuk memberdayakan pemuda di Kota Bandung. Selain itu ada anggaran-anggaran yang kita titipkan juga di dinas-dinas yang lain, misalnya Dinas Tenaga Kerja. Itu ada untuk pelatihan-pelatihan. Ya. Nah, itu juga cara kita mendongkrak antara Pemkot dengan DPRD supaya anak-anak muda di Kota Bandung memiliki skill, memiliki kemampuan, dan akhirnya mereka bisa mandiri secara ekonomi juga, gitu loh. Lumayan besar anggaran-anggaran yang kita titipkan, walaupun memang kalau bicara cukup apa tidak cukup, tentu tidak akan selalu cukup ya. Iya. Karena kebutuhan akan selalu lebih besar. Tapi setidaknya kita ada upaya untuk terus mendorong. Tapi apakah dari kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat atau mungkin lagi dirancang gitu ya, sudah memfasilitasi suara-suara generasi anak muda sekarang nih kira-kira Kang Edwin? Saya kira masih belum semua bisa kita jangkau ya. Hanya kita mencoba mendekati angka idealnya lah.
kita DPRD, anggota Dewan itu punya kegiatan kan reses. Dan saya tahu persis dalam kegiatan reses, ketika kita menyerap aspirasi dari warga masyarakat, banyak sekali usulan-usulan dari masyarakat, terutama anak-anak mudanya itu yang menginginkan ada pelatihan-pelatihan. Dan pelatihan itu banyak. Ada pelatihan barista misalnya. Oh, ini lagi populer saat ini ya. Buat bikin kopi kan. Kopi. Ada desain grafis, ada videografi, ada public speaking. Ya, ini yang berkaitan dengan ya apa kreativitas anak-anak muda nih dan bentuk-bentuk yang lain. Nah itu kita akomodir, kemudian kita berikan pelatihan-pelatihan kepada mereka dengan anggaran yang sudah kita titipkan di dinas-dinas tersebut. Dan animonya luar biasa. Besar ya? Besar. Bahkan usulan ini bisa hampir ya berbanding sama lah dengan usulan-usulan pembangunan fisik, infrastruktur dan sebagainya. Jadi kan kita pembangunan itu ada dua hal nih, pembangunan fisik dan non fisik. Iya. Nah, dua-duanya harus berjalan gitu, supaya Kota Bandung ini benar-benar tercipta menjadi kota yang sejahtera. Iya, dan itu difokuskan untuk dua itu ya, Kang ya. Iya. Tapi ini cukup lumayan agak sedikit miris juga ya, Kang ya. Coba kita flashback tadi ke obrolan yang pertama. Bandung adalah merupakan kota kreatif dan kita setuju bahkan diakui oleh UNESCO. Tapi kenapa, Kang? 2025, 2026 kembali lagi banyak anak muda yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Ini celahnya di mana ini? Makanya kalau kita melihat angka pengangguran yang 7,22 itu ya, artinya di atas 100 ribuan angka pengangguran di Kota Bandung. Lebih besar dari angka pengangguran di provinsi kalau tidak salah. Betul. Berarti ini ada PR besar. Walaupun kita juga paham lah kalau Kota Bandung tentu angka penganggurannya akan lebih besar dibandingkan dengan misalnya kota seperti Cianjur misalnya ya, atau seperti Banjar gitu kan. Second City ya. Iya, karena kita kan memang kota yang hidup gitu, yang hidup 24 jam bahkan. Ya. Ya tadi sudah saya bahas kan, kita bahas bersama masalah ketidaksesuaian pendidikan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Lalu kemudian kalaupun pendidikannya nyambung, mungkin dari sisi kompetensi yang juga tidak bisa bersaing. Saya punya rekan, punya LPK, dan dia kerjasama dengan Jepang. Jepang itu sekarang lagi kekurangan tenaga kerja. Wah, iya, banyak mencari tenaga kerja, bahkan dari Indonesia banyak disurat juga ya tenaga kerja di sana ya. Ini menarik nih, kemarin kita kunjungan ke Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta. Terus kita menanyakan, kenapa Kota Bandung yang notabene ibu kota provinsi, provinsinya terpadat di Indonesia kan gitu kan. Tapi penyerapan tenaga kerjanya rendah dibandingkan dengan daerah yang lain. Itu kita tanyakan tuh. Yang ke Jepang aja kita kalah. Dibandingkan dengan misalnya Surabaya atau kota-kota yang lain. Ternyata balik lagi kita ada yang kita bahas. Antara kapasitas, kebutuhan dengan skill yang mereka miliki, kesiapan dari tenaga kerja ini kita kalah dari daerah-daerah yang lain. Nah ini kan jadi catatan besar. Walaupun kita waktu itu kebetulan saya ikut memimpin pada saat pertemuan dengan kementerian itu, saya bilang mungkin informasi dari kementeriannya kurang nih. Oh sudah kita sampaikan katanya, mungkin kurang masif. Karena kita berharap masyarakat Kota Bandung benar-benar mengetahui ada peluang ya, peluang kerja di luar negeri yang bagus kan gitu kan, dan ini bisa menambah income pendapatan buat masyarakat Kota Bandung. Walaupun kita akui bahwa di Bandung itu punya talenta-talenta hebat ya, Kang ya. Iya, jadi mungkin ya, Kang, informasinya bisa juga ini nggak nyampe, kan ini kan bicara supply dan demand ya. Iya. Demandnya banyak, tapi kalau supply-nya tidak tersedia, akhirnya diambil sama orang gitu kan. Iya. Nah, saya kita minta dari DPRD ke Kementerian supaya informasi-informasi terkait peluang kerja itu lebih masif disampaikan ke Kota Bandung, dan Kota Bandung harus prioritas. Kenapa? Kita provinsi terpadat di Indonesia, dan Kota Bandung adalah ibu kotanya, ya wajar lah kalau kita punya prioritas ya lebih daripada daerah-daerah yang lain. Dan sepertinya ini menjadi alarm untuk Kota Bandung ya, Kang ya, mengingat banyak talenta-talenta hebat, tapi justru hampir kebanyakan mungkin di antara teman-teman kita lah, di antara teman-teman Gali juga banyak yang malah justru pindah kota, Kang. Karena itu tadi mungkin ya itu gimana, Kang, tanggapannya dari DPRD Kota Bandung? Kita nggak bisa menyalahkan juga mereka yang akhirnya pindah ya dengan mencari peluang yang lebih baik. Karena bagaimanapun manusia kan harus hidup ya. Sesuai dengan kebutuhannya. Iyalah. Yang terpenting ya kalau bisa jangan sampai mereka kehilangan rasa nasionalisme dan patriotismenya, itu aja sih. Ya, mereka harus tetap cinta pada tanah air, cinta pada lemah cai gitu kan. Nah, kalau mereka masalahnya harus pindah mencari peluang yang lebih baik,
oke, kita nggak bisa menyalahkan. Tapi kan tetap kita juga harus membenahi kota Bandungnya. Setuju. Nah, kota Bandungnya di sini kita punya 151 kelurahan, 30 kecamatan, penduduk yang sekitar 2,6 juta sekarang, ya. Sebetulnya kalau kita benar-benar fokus ya, mungkin banyak juga peluang-peluang yang bisa kita ciptakan sehingga orang juga banyak datang ke Bandung atau orang Bandung juga tetap bertahan di Bandung. Iya, tidak kemana-mana. Bahkan justru ikut serta dalam memajukan kota Bandung. Iya, iya. Nah, ini ada kebijakan konkret dari DPRD Kota Bandung terkait tenaga kerja, lapangan kerja? Ya, kita terus mendorong ya kepada pemerintah Kota Bandung agar peluang-peluang yang ada itu bisa diinformasikan sebanyak-banyaknya, prioritas dulu kepada masyarakat Kota Bandung. Ditambah juga kita mencoba mencetak kemandirian dalam ekonomi. Ya. Kalau misalnya lapangan pekerjaannya memang sudah terbatas, kan sebaiknya juga mereka bisa mandiri secara ekonomi, menjadi entrepreneur Ya, kan? entrepreneur. Nah, ini yang kita ingin dorong. Caranya gimana? Tadi dengan pelatihan, mereka punya skill. Terus kemudian juga yang kedua, kita support juga masalah perizinan untuk usahanya. Dan yang ketiga, kalau memerlukan bantuan modal biasanya, nah kita bisa kerjasama dengan BPR Kota Bandung atau dengan Bank Jabar. Iya, berarti edukasi seperti ini yang dibutuhkan oleh anak muda. Iya. Dan iya. pemerintah dari Bupati Kota Bandung sudah memberikan sarana itu. Ya, dan saya ingin mengajak ya anak-anak muda nih mumpung nyampe melalui Inspira ya. Saya berharap anak muda di Kota Bandung khususnya nih menjadi anak muda yang tangguh. Nggak kebayang nih kalau misalnya nih yang perang di Timur Tengah sekarang, Amerika Israel nyerang kita nih. Kalau melihat anak muda sekarang nih, saya agak khawatir juga nih. Ya. Kalau Iran gitu-gitu dia kuat ya. Tangguh. Kuat dia, gila tuh. Ini kita nggak bicara yang lain, Sunni dan sebagainya ya. Oke. Ini kita bicara kemandirian sebuah negara gitu. Iya. Iran tangguh sekali gitu. Dan itu memang kita pernah punya atlet ikut TC di Iran, atlet nasional khusus Sanda. Atlet saya anak gulat juga pernah latihan di sana. Dan itu memang dibuat budayanya sedemikian rupa di sana itu. Anak-anak mudanya dibikin kuat. Nah, kalau di kita mohon maaf, ini satu angka yang perlu saya sampaikan ya. Jawa Barat angka HIV-nya nomor 1 di Indonesia. Wow. Dan Kota Bandung nomor 1 di Jawa Barat. Jawa Barat angka LGBT-nya nomor 1 di Indonesia. Dan Kota Bandung nomor 1 Jawa Barat. Apa nggak miris? Kan kita nggak bisa menghadapi ancaman dari luar negeri dengan melambai. Ya, saya harus mengatakan ini secara tegas, dan alhamdulillah kita Kota Bandung, DPRD sedang membahas Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual ya. Ya, mohon doanya saja supaya ini bisa segera ditetapkan, supaya di ruang publik propaganda atau normalisasi LGBT itu bisa kita hentikan. Di ruang publik ya. Kalau di ruang privat kan kita nggak bisa ngatur. Gitu lah. Itu kembali lagi kepada manusianya masing-masing. Tapi di ruang publik setidaknya kita cegah lah. Ya, banyak kasus-kasus kan. Ya. Contoh kayak kemarin pembunuhan anak SMP 26. Itu ternyata juga ada kasus di baliknya gitu kan. Seperti itu. Iya. Banyak kasus-kasus yang terjadi hal-hal seperti itu. Dan terakhir kemarin di mana? Di Batam tuh. Ya. Apa nggak mengerikan? Aduh. Apa ini karena memang sistem atau peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang memang kurang ketat agar anak muda khususnya di Kota Bandung ini. Kembali lagi kepada yang 5 kriteria tadi. Kang Gali, kalau 5 ini benar-benar ada di dalam diri seorang pemuda Indonesia atau Kota Bandung, negara kita keren ya. Akan menjadi sebuah kekuatan besar di dunia. Saya optimis. Bukan macan Asia lagi, macan dunia. Iya. Alam dunia dan alam gaib. Ini menarik konsep dari 5 yang tadi disampaikan oleh Kang Edwin. Tapi pertanyaan kembali kepada kebijakan. Ada nggak kebijakan yang memang sudah tepat sasaran khususnya untuk anak muda dari DPRD Kota Bandung? Ya, seperti yang saya sampaikan ya, kita mendorong kan dari sisi anggaran, kita mendorong juga dari sisi regulasi, karena perda-perda yang kita hasilkan juga cukup banyak ya. Lalu kemudian juga kita melakukan fungsi controlling ya, pengawasan. Di Kota Bandung juga kan kita membangun sempat youth space ya, walaupun kelihatannya tidak dimaksimalkan penggunaannya, kembali lagi kepada masyarakat, bahkan sarana-sarana olahraga yang dibangun juga tidak dirawat dengan baik ya. Ini juga membuat kita sangat-sangat prihatin. Tapi ya sudahlah, kita apa yang sudah terjadi, tapi sekarang kita coba untuk memperbaiki lagi ya. Kita punya visi misi 2045 Indonesia emas. Nah, jangan sampai menjadi Indonesia cemas dan Indonesia lemas. Dan Indonesia lemas. Bahaya. Bahaya. Jadi memang harus dipersiapkan dari sekarang ya, Kang ya.
Saya berharap itu yang 5 kriteria ini harus ada di dalam jiwa seorang pemuda ya. Apalagi seorang muslim gitu. Saya bicara muslim kenapa? Karena walaupun Bandung ini heterogen, Iya. mayoritasnya kan kebetulan muslim. Iya. Ya, 90% lebih. Maka saya sentuh ke situ dulu gitu sebelum yang lainnya. Dari DPRD Kota Bandung sendiri yang sudah dilakukan sebagai regulator berarti ya, dengan koordinasi, komunikasi, kolaborasi dengan pihak-pihak sektor lain gimana? Kan dewan-dewan ini ya, mereka punya garapan masing-masing di dapilnya. Selain juga punya tugas di alat kelengkapan dewan. Iya. Mereka yang bertugas di komisi kan menjalankan tugas-tugasnya di komisi. Tapi dia juga punya tugas di dapil untuk membina masyarakat. Iya. Dan tentu bersentuhan dengan anak-anak muda. Seperti saya misalnya, kalau di dapil saya, kami selama ini selalu bekerja sama dengan Karang Taruna, dengan KNPI, dengan komunitas-komunitas, ya, dengan organisasi-organisasi kepemudaan. Dan mereka minta bimbingan kita, minta pembinaan kita, otomatis kan kita juga terjun bersama-sama dengan mereka. Tapi saya senang, kenapa? Soalnya kita jadi terbawa muda juga. Kan? Itu makanya tadi di awal tuh, Kang Edwin termasuk orang yang paling aktif ini ikut kegiatan muda di Kota Bandung. Usia kita kan nggak jauh beda, saya 25 loh, 25 lah. Sama. Dan justru itu memang betul yang akhirnya membuat kita jadi lebih muda ya Kang ya. Iya. Karena memang terpacu dengan motivasi anak-anak muda juga. Iya, otomatis kita lebur dengan mereka. Di satu sisi kita juga terbawa ya, Iya. dengan alam mereka. Di sisi yang lain juga mungkin mereka juga bisa merasakan arahan-arahan atau pendampingan dari kita gitu. Ya simbiosis mutualisme lah. Iya. Dari semua itu Kang, apakah Bandung masih menjanjikan untuk generasi anak muda kita di masa depan? Saya tetap ingin bicara optimis, yes. Ya, dengan segala pekerjaan rumah ya, yang harus kita benahi, kita selesaikan ya. Betul. Nggak boleh juga kita kan pesimis, ya. Tapi kita juga harus confident. Iya. Saya berpikir Bandung masih bisa tetap jadi rumah yang baik buat semua pihak, terutama buat anak-anak mudanya. Tapi yuk kita benahi. Angka-angka yang tadi tuh, Ya. angka mager, angka rendah literasi, ya, lalu kemudian olahraga dan sebagainya, itu harus ditingkatkan. Sepertinya harus ada kebijakan-kebijakan yang menjurus kepada kesana ya. Ya, kami siap. Jadi DPRD Kota Bandung siap untuk berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah Kota Bandung, dengan siapapun ya, Ya. di Kota Bandung, untuk menciptakan anak-anak muda yang kuat, yang tangguh itu. Terakhir Kang, ada yang mau disampaikan nggak buat anak muda di Kota Bandung khususnya nih? Boleh Kang? Baik, hidup hanya sekali, haruslah berarti. Jangan sia-siakan masa muda, karena masa muda juga tidak akan lama. Raih prestasi, jadilah generasi muda yang tangguh, yang berakhlak mulia, dan memiliki kekuatan tauhid bagi seorang muslim. Kemudian menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama, sesuai dengan pesan baginda Nabi, khairun nasi anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Insya Allah berkah dunia dan akhirat. Wah, Masya Allah. Kita banyak insight nih dari Kang Edwin ya. Hari ini motivasi untuk anak muda dimanapun berada. Banyak orang yang insecure anak muda sekarang. Ya. Apalagi ada generasi muda yang merasa tidak percaya diri dengan dirinya. Gali mungkin hanya bisa menyampaikan untuk anak muda, remaja-remaja Kota Bandung khususnya. Percaya bahwa kita adalah beda, setiap perbedaan adalah keindahan, setiap keindahan adalah istimewa, setiap Betul. istimewa adalah kita. Percaya bahwa kamu adalah orang-orang istimewa. Keren juga tuh. Wah. Wah, luar biasa obrolan kita. Tapi sayang sekali nih, waktunya sangat terbatas sekali Kang Edwin. Ya. Tapi terima kasih, udah banyak hal yang bisa kita dapatkan dari Kang Edwin. Sama-sama. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, 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 amin. Insya Allah Sekali, terima kasih. Sama-sama, Luar biasa. Kang Gali. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Harus. Iya. Terima kasih untuk wargi Bandung dimanapun ya. Nanti kita akan kembali dengan dialog-dialog yang lebih seru mengenai Kota Bandung. Saya Galigi udah pamit beserta rekan yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Pak.